بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Ihsan yang telah memperdengarkan surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Qadar menggunakan ragam bacaan riwayat Al-Bazi dari Ibnu Katsir. Sehingga memperkaya pengetahuan kita mengenai variasi cara membaca Al-Quran yang sahih, di mana riwayat Al-Bazi dari Ibnu Katsir digunakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam bacaan Qur'annya. Berikutnya, saya ingin mengundang Bapak Alvin sebagai Ketua Permika untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Alvin, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara Qatar, Bapak Ridwan Hasan dan Ibu Ulita Kadartin serta keluarga. Yang terhormat para tamu undangan dari Indonesia ya, dari rombongan DPP, BPD, mohon maaf. Yang terhormat semua ketua Pokmas yang hadir serta hadirin hadirat semua yang kami muliakan. Alhamdulillah ya, malam hari ini adalah malam Nuzulul Quran yang memang kita akan peringati bersama sebagai malam turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada kita dari Nabi besar Muhammad SAW untuk diajarkan kepada semua umat manusia di dunia. Al-Quran adalah pegangan hidup, dan juga merupakan petunjuk dan tuntunan hak bagi segenap manusia agar mendapatkan kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan peringatan malam Nuzul Quran ini itu akan mampu menggugah kesadaran saudara-saudara sekalian, saudara-saudari juga tentang pentingnya Al-Quran dalam kehidupan ini, dan kita mampu mengambil makna inti petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan dengarkan bersama ceramah yang akan dibawakan oleh Ustadz Saharudin. Semoga jerih payah, amal ibadah, dan juga amal puasa kita yang sudah kita laksanakan sampai hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan dari kami, Permika, Persatuan Masyarakat Indonesia se-Qatar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alvin. Selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Dubes Bapak Ridwan Hasan untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Dubes saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah
hari ini tidak sebagaimana biasanya perjumpaan atau perkumpulan masyarakat Indonesia yang ada di Qatar. Biasanya kita pada hari ini mendapatkan tamu-tamu istimewa yang beliau-beliau ini adalah anggota dari DPD. Saya nggak tahu apakah anak-anak kita ada yang tahu istilah DPD. Artinya tahu ya. Dikenal Pak. Jadi Dewan Perwakilan Daerah, ya, jadi senator istilah formalnya, atau istilah populernya lah. Jadi alhamdulillah satu kebanggaan mereka berkunjung ke sini dalam rangka untuk melakukan satu pertemuan ya Pak ya, rangkaian pertemuan dan yang pengkajian atas berbagai kebijakan kita yang menyangkut masalah tenaga kerja. Rombongan dipimpin oleh Bapak Muslim Muhammad Yatim dan beranggotakan Ibu Dr. Sina Nurlela, dan adalah Pak Alexander Franciscus, kemudian ada Pak Aman Syafruddin, ada Ibu Silviana Murni. Ini pakai Zoom Pak. Ya. Enggak kedengeran. Oh baik. Oh ya. Karena rupanya di Zoom harus pakai mic. Suara saya tidak tembus ke sana rupanya. Baik. Saya ulangi ya. Alhamdulillah para hadirin sekalian yang mengikuti acara ini melalui online, ada keistimewaan kita pada hari ini juga mendapatkan kehormatan kunjungan dari ibu-ibu dan bapak-bapak anggota DPD yang datang dari tanah air dalam rangka melaksanakan tugas kenegaraan ke Qatar. Yaitu ada Bapak Muslim Muhammad Yatim, ada Ibu Jihan Nurlela, ada Bapak Alexander Franciscus, ada Ibu Silviana Murni, Bapak Amang Syafruddin, Bapak Khalid Mahmud, Bapak Habib Zakaria Bahashim, dan Bapak Dewa Putu Ardika Saputra dan dengan tim yang berasal dari sekretariatnya. Hari ini sekedar pengantar untuk bapak-bapak yang dari Jakarta. Masyarakat Indonesia memang berjumlah sekitar 20 ribuan lebih, tapi juga terdiri dari sekitar 70-an perkumpulan, Pak. Banyak sekali perkumpulannya yang beraneka warna dan latar belakang, tetapi kadang-kadang yang menarik, keanggotaan dalam satu perkumpulan itu juga overlapping ya. Double-double bahkan triple atau quadruple. Jadi kita bisa menemukan kebinekaan Indonesia ada di setiap lini kehidupan masyarakat Indonesia yang ada di sini. Dan subhanallah juga pada saat ini kita bisa menyaksikan kehadiran diaspora Indonesia yang bekerja di negeri Qatar ini tidak cuma urusannya duniawi saja, tapi dunia akhirat. Karena ada juga para mutawa yang bekerja di sini, para pekerja rohani, para imam, para asatiz ini, mereka juga bekerja di sini untuk hal-hal yang berkaitan dengan layanan keagamaan di Qatar. Subhanallah. Jadi insya Allah pertemuan kita ini lagi-lagi merupakan satu pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Tadi Bapak juga menyaksikan ada sambutan yang disampaikan oleh Pak Alvin. Pak Alvin ini adalah ketua baru dari Permika. Jadi dari lebih kurang 70 perkumpulan itu ada payungnya yang disebut dengan Perkumpulan Masyarakat Indonesia di Qatar. Beliau baru saja terpilih belum lama. Dan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini sebagian dari tokoh-tokoh masyarakat kita yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena saya akan memberikan ruang Bapak untuk berbicara dan bersilaturahmi secara langsung setelah usai acara resmi kita. Biasanya saya didakwa untuk menyampaikan pantun, Pak. Bulan Ramadan telah tiba. Al-Quran turun dengan penuh keberkahan. Maka perbanyaklah ibadah dan doa agar hati kita senantiasa dalam keimanan. Hari ini kita memperingati Hari Nuzulul Quran.
satu peristiwa yang sangat penting yang tadi telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya di bulan Ramadan ini Rasulullah telah mulai menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak tanda-tanda penting untuk itu. Tapi satu hal juga yang perlu kita ketahui dan kita resapi bersama, sebagai bangsa yang beraneka, bangsa yang berbineka, ternyata kita juga dapat mempelajari bahwa Al-Quran yang diturunkan itu bersifat rahmatan lil alamin. Dia tidak terbatas hanya kepada umat Islam saja, tapi kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Jadi tentu nanti kita bisa dalami secara lebih jauh. Kalau saya lanjutkan ceramah ini, saya khawatir Pak Ustadz kita nanti tidak lagi ada punya bahan yang mau disampaikan. Tapi tentunya ada hikmah yang dapat kita tarik. Marilah kita menggunakan momen ini untuk meningkatkan kesalehan sosial kita di samping kesalehan-kesalehan kita dalam ibadah-ibadah kita yang khas. Bapak dan Ibu sekalian, dalam bulan Ramadan tahun ini juga kita telah memberikan warna lain, tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Selain memperingati hari Nuzulul Quran atau malam Nuzulul Quran seperti malam hari ini, beberapa waktu yang lalu di ruangan ini juga kita telah melakukan satu musabaqah tilawatil Quran dan itu diikuti oleh anak-anak kita. Jadi bulan ini juga kita pergunakan sebagai bulan pendidikan dan alhamdulillah antusiasmenya cukup banyak yang ikut. Mudah-mudahan kehadiran kita di negeri asing tidak membuat kita juga asing terhadap apa-apa yang menjadi keyakinan kita selama ini, terutama bagi anak-anak kita ke depan. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya tutup sambutan saya dengan marilah kita senantiasa mengingat bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan cahaya bagi umat manusia. Marilah kita mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Dan pantun penutup saya adalah, bulan Ramadan penuh berkah. Kita dapati hikmah yang luar biasa. Marilah kita memperbanyak amal ibadah. Semoga terampuni segala dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dubes. Selanjutnya. Ya, rasanya tak lengkap kalau pertemuan kita hari ini tidak ada sentuhan dari pimpinan delegasi dari Jakarta. Kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan berkat, banyak orang mengaji. Kalau salam tidak jawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la haula wala quwata illa billah. Kami datang dari Indonesia, dari Senayan, bertugas di DPD RI dan perwakilan rakyat daerah, tapi bekerjasama dengan DPR RI di bidang, tapi DPD diberi tugas untuk mengawasi dan memantau, mengevaluasi undang-undang dan aturan yang ada. Alhamdulillah hari ini tugas kita adalah mendatangi kedutaan besar kita terhadap penanganan tenaga kerja, baik yang sukses, berapa jumlahnya, bagaimana nasib mereka, walaupun tidak sukses. Dan sudah lihat tadi semua, sudah kita lihat. Dan semua ini adalah inventaris masalah kita untuk menyempurnakan aturan dan undang-undang telah ada. Wewenang kita DPD tidaklah sebesar DPR RI. Nah, itu dia. Tapi kenyamanan dan ketenangan kerja pasti enak di situ. Karena sering ditanya wartawan, Pak. Wartawan tidak pernah nanya kita. Pulang kerja dari luar negeri tidak nanya, berangkat pun tidak nanya. Tapi kalau DPR RI baru lipat kain aja tanya dia, mau kemana Pak? Kata gitu. Nah, gitu, itu sisanya situ sih. Tapi bedanya di pendapatan Pak, pendapat sama lah. Pendapat sama, pendapatan bedanya gitu. Oke, Masya Allah. Baik, terima kasih. Saya teringat Al-Quran, Nuzul Quran ini sebagaimana kata sebuah buku, Kaifa Na'ishu bil Quran,
Man ya'ishu bil Quran ya'ishu bir Rahman. Man ya'ishu bil Quran ya'ishu fi rihabir Rahman. Man ya'ishu bil Quran ya'ishu fi zilalir Rahman. Ada 3 kalimat ini. Siapa yang hidup bersama Quran berarti dia hidup dalam pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hidup dengan Al-Quran berarti dia hidup di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hidup dengan Al-Quran berarti dia dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini uraian akan disampaikan oleh Ustadz juga. Nanti saya numpang juga pada Ustadznya. Saya terima kasih sekali dengan duta besar kita, subhanallah. Beliau di samping mengurus negara, ternyata ngurus agama juga gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan cukup bisa berkomunikasi. Dan banyak negara kami kunjungi sebetulnya untuk menangani, mencari tahu tentang penderitaan tenaga kerja kita. Baik dari beberapa daerah, negara, subhanallah. Tapi penanganan terhadap tenaga kerja kita yang sedang menghadapi masalah dengan majikan dan segala macam, penanganan terbaik itu ada di Qatar ini, luar biasa. Kami ketemu, terima kasih. Kami ketemu mereka tadi di shelter kita di sini, subhanallah. Ketemu ada masalah kalian dengan kedutaan besar dan KBRI kita, tidak ada masalah Pak, tidak masalah. Kami jangankan yang besar, yang kecil-kecil mereka siapkan juga. Gurus gigi pun disiapkan juga katanya. Oh subhanallah. Kami lihat dapurnya, makannya berlebih, subhanallah. Beda di negara misalnya Turki dan segala macam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuma ada masalah apa lain? Kami mau pulang Pak katanya. Mau pulang. Saya tanya sama Pak Duta Besar, kapan pulangnya Pak? Kemarin harus pulang seharusnya. Kemarin bukan sekarang, kemarin. Kata beliau. Jadi beliau mempengenkan memulangkan juga. Subhanallah ditangani betul. Jadi mudah-mudahan Pak Ridwan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Allah selalu. Dan kita yang sudah lama tinggal di Qatar, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Sudah jadi RT Pak ya di Qatar. Itu lurah juga mungkin. Ini yang datang, nih beliau yang berambut panjang ini ternyata orang kampung saya Pak, dari Priaman ini. Tapi beliau mungkin tidak tahu lagi zaman kampungnya juga, lama tidak pulang itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Itu saja dari saya. Jazakumullah, mewakili teman-teman kita yang ada tadi, Pak Amang, Pak Saripudin, dan kepada Khalid, Habib, Pak Hashim, Pak Alex, alhamdulillah. Terima kasih Pak Alex duduk bersama kita. Ini bersama orang puasa Pak Alex. Mudah-mudahan ada berkah juga. Ada Pak Putu mana Pak Dewa, ayah Dewa di sana. Oke. Ada Ibu Jihan, ada Profesor Selpiana. Beliau ini jadi gubernur yang tertunda. Pok Selpi. Ini ya, ini Ibu berdiri sebentar Bu, biar dia dikenali. Ya. Berdiri. Iya lihat. Mutar sebentar Bu, mutar ke kanan. Itu. Ini dia. Itu dia. Oke. Terima kasih. Udah. Cukup duduk lagi. Sebab kalau dikasih pentas sama dia lama nih ngomong nanti itu. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya adalah pemberian cenderamata. Untuk itu saya ingin, itu adalah pemberian cenderamata yang akan diberikan oleh Bapak Dubes Ridwan Hasan kepada Bapak Muslim Muhammad Yatim. Ini adalah buku Mutiara Inspirasi dari Qatar, buku yang berisi kisah inspiratif para diaspora Indonesia di Qatar. Sebagian masyarakat Indonesia yang merupakan kontributor ya bagi negeri Qatar dan juga bagi Indonesia. Jadi satu kebanggaan buat kita. Di antaranya ada yang hadir di ruangan ini dan di antaranya ada juga yang tidak hadir di sini. Terima kasih.
Selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Ustadz Saharudin untuk memberikan ceramah kepada kami semua. Kepada Bapak Ustadz Saharudin saya persilahkan. Mohon izin, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata sidqin wa haqq. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad salatan adada makan wa adada ma yakun wa adada al-harakati was-sukun wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatil ashabil akhyar wa ali baitihi al-athhar wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Duta Besar Republik Indonesia bersama Ibu dan juga para tamu undangan bapak-bapak dari Indonesia, bapak-bapak rombongan DPD ya, Masya Allah, dan shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat mudah bagi kebanyakan ustadz untuk berbicara 70 menit. 70 menit itu gampang ya. Tapi kalau untuk 7 menit menjelang berbuka ini harus betul-betul simple dan ya secukupnya saja. Karena tadi saya sudah bawa bahan banyak tadi Pak sebenarnya. Sudah diambil sama Pak Ridwan sebagian. Juga Pak Alvin juga ya, Pak Muslim juga sudah ambil, jadi cukup saya kultum saja sekarang ya, kuliah 70 menit. Siap ya insyaallah sampai berbuka. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkahan ini. Masya Allah, kita dapat menghadiri satu majelis yang sangat-sangat mulia. Majelis yang Allah Subhanahu wa taala agungkan kita di hadapan para malaikatnya ketika kita berkumpul bersatu sebagai sebuah saudara, sebagai satu saudara sebangsa, satu saudara setanah air. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri bersama-sama. Tidak ada di kebanyakan negara ya atau dunia yang sama dengan kita ya. Yang di Indonesia yang begitu banyak pulaunya, begitu banyak agamanya ya. Tapi Masya Allah, alhamdulillah, Allah berikan kepada kita sebuah nikmat, yaitu nikmat bersatu ya. Bersatu di dalam, bukan dalam melodi ya, tapi bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan atau yang diamanahkan adalah bagaimana kita membuat atau pendidikan Al-Qur'an di dalam keluarga. Tadi sudah dibacakan oleh Al-Ustaz kita ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah telah turunkan, kami telah turunkan Al-Quran itu
fi lailatul qadar, di malam qadar, Lailatul Qadar. Ya. Para ulama mengatakan, ya, diturunkannya Al-Quran fi Lailatul Qadar ini adalah yang pertama itu dari Lauhil Mahfuz secara keseluruhan kepada ilas sama'id dunia, langsung, ya, ke langit yang pertama. Itu satu kali, itu adalah di Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah Allah turunkan ayat yang pertamanya, yaitu surat Al-Alaq. Al-Alaq ini Allah Subhanahu wa taala turunkan juga di Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar, ya. Di awal kali, ya, sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu itu. Nah, apa tugas atau apa fadilah daripada Al-Quran ini? Di dalam ayat yang sudah dibacakan juga tadi oleh Al-Ustaz kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu huda. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu hudan, sebagai petunjuk, sebagai jalan untuk kita hidup. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Wal furqan, dan sebagai pemisah. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an, ya, pendidikan Al-Qur'an di dalam keluarga kita, itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena apa? Al-Qur'an ini sebagai sumber daripada kehidupan kita, sumber inspirasi kita, sumber daripada segala macam apa saja itu ada di Al-Qur'an. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muslim, ya, Masya Allah, oleh Bapak kita, ya, bagaimana, ya, Al-Quran itu, ya, siapapun yang hidup bersama Al-Quran dia akan mulia, ya, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Al-Quran itu malaikatnya siapa yang membawa wahyunya, ibu-ibu? Malaikat Jibril, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menjadi mulia karena apa? Lantaran Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena Al-Quran. Karim, mulia, azim. Kemudian Allah turunkan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, marilah kita hidup bersama Al-Quran. Ibu-ibu kita yang mbak-mbak yang tadi Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah berziarah, berkunjung bersama bapak mbak-mbak kita yang di sini. Alhamdulillah kita juga di sini sering memberikan arahan, ya, masukan, ya, tiap pekan juga ada kajiannya, ya, tebar dakwah. Alhamdulillah. Ini sering saya sampaikan, ya, Al-Quran ini ibaratnya bonus, ya. Mbak-mbak kita ikut di sini? Ada? Di belakang, ya? Ya. Jadi mungkin kalau kita bertanya, ya, sekarang saya dapat door prize 30 tiket untuk pulang ke Indonesia. Ada yang mau sekarang, Pak? Ini kebetulan ada ini. 30 tiket untuk ke Indonesia. Nah, itu biasanya mbak-mbaknya pada senang gitu. Kalau di sini ada yang mau 30? Ya. Masya Allah, 30 tiket ini Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah sediakan kita di Al-Quran itu. 30 juz, Pak. Bukan ke Indonesia lagi, bukan ke dunia lagi, ke jannah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Disediakan kepada kita 30 juz itu, kita kaji, kita kupas. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, terkait dengan pendidikannya, maka kalau kita mau berbicara tentang Al-Quran untuk keluarga, ya, yang paling, ya,
bil khusus kepada anak-anak kita sekarang, karena generasinya mungkin sudah berbeda Pak, Bu, dengan generasi kita di zaman-zaman dulu. Ya, sekarang sudah generasinya milenial ya istilahnya ya. Ya, kalau kita mungkin yang sudah meninggalkan dunia hitam, yang jenggotnya sudah putih-putih ini ya. Ini sudah kolonial kita ya. Mungkin dulu ngajinya Pak, kita mungkin pakainya di sini apa? Ya, kita ngaji terus plus apa? Ya, mungkin ada penggaris atau apa gitu. Artinya apa? Kita masih dengan mudahnya kita mengajarkan dengan cara-cara yang lama, tradisional. Sekarang tidak bisa Pak. Maka apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita? Yang harus kita tanamkan itu pertama adalah kaifa yuhibbun Al-Quran. Bagaimana mereka itu merasa cinta. Ditanamkan kecintaannya dulu Bu, Pak. Tanamkan kecintaan. Kalau kita mau anak-anak kita bagus ngajinya kayak Ustadz Ihsan tadi, ya udah ngajinya Masya Allah itu, ya. Itu tidak bisa instan Bu. Ya. Jadi harus kita yang tanamkan pada mereka kecintaan terhadap Al-Quran. Bagaimana cara kita tanamkan? Mulai dari diri sendiri. Masya Allah kalau kita lihat kemarin-kemarin juga kalau tidak salah ada kawan-kawan kita, anak-anak kita yang menjadi juara 1 di sini di Qatar ya, musabaqah yang saya rasa juga hadir di kedutaan kita di sini, Masya Allah. Itu adalah bentuk ya bagaimana mereka betul-betul ditanamkan oleh keluarganya. Dan yang paling penting di sini adalah peran daripada orang tuanya. Ibu, bapak kalau ingin anaknya senang membaca Al-Quran, biasakan di rumah itu minimal 1 halaman baca bareng-bareng. Atau baca sendiri didengarkan oleh mereka. Itu insya Allah akan menjadi kebaikan buat mereka. Ya, ini yang harus kita lakukan. Untuk apa? Lagi-lagi supaya mereka itu cinta kepada Al-Quran. Kalau mereka ingin kita berikan kemuliaan, maka berikanlah mereka itu bagaimana supaya mereka mencintai Al-Quran. Karena innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yada'u akharin. Allah akan angkat satu kaum dengan Al-Quran. Ketika apa? Al-Quran itu diletakkan di depannya, menjadi imamnya, menjadi sumber inspirasinya, menjadi way of life-nya, menjadi guidance-nya. Itu kalau diletakkan di depannya, maka Al-Quran itu akan mengangkatnya. Masya Allah. Sebaliknya, kalau orang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, Quran hanya dibaca di bulan Ramadan, itu pun masih Senin Kamis bacanya, ya. Terus Quran hanya dibuka terjemahannya kalau mau ngisi saja, misalkan ceramah. Ini sentilan buat saya. Ya, contohnya seperti itu. Maka itu jadinya ibaratnya Al-Quran kita letakkan di belakang, Bu, Pak. Nah, oleh karena itu wa yada'u akharin. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam sebuah doanya itu ya, Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini menjadi rabi'a qulubina, menjadi penenang hati, ya, pelembut hati. Wa nura sudurina, dan menjadi cahaya bagi jiwa kami. Yang galau-galau, yang lagi susah, yang lagi banyak masalah, ya, yang lagi dikejar-kejar oleh ya kalau di sini mungkin ada banknya, enggak ada sini ya. Ya, dikejar oleh macam-macam gitu, maka dekat ke Al-Quran, Pak. Dekat ke Al-Quran, Bu. Ya. Ya. Banyak orang yang mondok-mondok di pondok mana itu, di Cipinang, mana lagi? Ya ya itu pondok-pondoknya dalam tanda kutip pondoknya Nabi Yusuf alaihissalam, itu justru mereka kenal Al-Quran itu di situ. Rabi'a qulubina, nur sudurina, wa jalaa ahzanina, ya, menjadi menjadi pengobat daripada rindu, pengobat daripada kesedihan, itu adalah Al-Quran. Wa dhahaba ghumumina wa humumina,
Dan Allah akan menghilangkan dengan Al-Quran itu rasa sedih, rasa gelisahnya. Dijamin Bu. Ya. Kalau lagi sedih, ya maka baca Al-Quran. Banyak orang yang kesurupan, orang yang mereka ada gangguan-gangguan yang sifatnya non medis itu karena memang mereka jauh dari Al-Quran. Ya, maka oleh karena itulah jamaah sekalian kita ingat ya, mungkin kalau di akhir ini mungkin sebagai penutupnya untuk kita bersama-sama ada doa yang sangat-sangat masyhur di belakang ketika kita khataman Al-Quran itu. Apa doanya? Coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masya Allah. Coba kalau kita jadikan doa ini menjadi wirid harian kita pahami satu-satu artinya, maka insya Allah Ta'ala kita akan menjadi keluarga yang penuh dengan kecintaan, keluarga yang tidak hanya bahagia di dunia, dia akan bahagia juga di akhirat. Aqulu qouli hadza, terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz ceramahnya. Tapi Pak Ustadz jangan kemana-mana dulu, boleh ya Pak Ustadz? Kita mau buka sesi tanya jawab nih Pak Ustadz, boleh ya? Untuk itu Bapak dan Ibu, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ustadz, boleh kita buka 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Atau udah gak sabar pengen buka puasa nih? Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya? Kita juga, oh boleh Pak, silakan Pak. Assalamualaikum Tat. Ini Tat, saya biasanya itu agak gamang di dalam misalnya menyambut Ramadan di beberapa ceramah-ceramah yang kita dengarkan seringkali bahwa kita harus mendekatkan diri, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Quran dan sebagainya. Tapi di satu sisi karena mungkin di sini juga banyak pokmas ketua pokmas biasanya itu saking inginnya memeriahkan Ramadan kita bikin kegiatan banyak juga. Nah, yang mungkin hadir oke lah, tapi yang mempersiapkan itu biasanya tuh jadi seakan-akan membuat alasan mencari excuse bahwa waduh jadi ini gak khatam-khatam Quran ini kayak begitu gitu loh. Nah sebenarnya dalam hal seperti itu bagaimana Tat? Apa sebaiknya udahlah gak usah ada kegiatan banyak-banyak dulu di Ramadan, kita fokus sholat banyakin, baca Quran dibanyakin seperti itu aja atau tetap kita meriahkan gitu. Jadi pilihannya seperti itu gitu. Nah mohon bisa diberi nasihat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mau dijawab langsung Pak Ustadz? Assalamualaikum. Ya, jadi saya baru dapat juga itu di pesan daripada Imam Masjid Nabawi. Beliau saya ambil kurang lebih ya ungkapan beliau itu Al-Quran itu akan bisa dipelajari, dihafalkan, dikuasai bahkan itu oleh justru orang-orang yang sibuk. Ya, beliau dulu ketika pernah ya ngeluh juga ke gurunya, wah
Syekh, saya mau berhenti belajar, saya mau berhenti ngaji, saya mau berhenti ngafal Quran. Kenapa? Karena memang ya saya nggak bisa ngafal gitu, ya banyak kesibukannya dan seterusnya. Ya, saya kondisi ekonominya saya juga begini, begitu kata beliau. Dinasehatkanlah dia oleh gurunya itu mengatakan begitu. Pernah nggak kamu lihat orang yang dia traveling kemana-mana, artinya dia memang banyak duit dan seterusnya, itu dia hafal Quran atau dia pandai membaca Al-Quran? Jarang, dia bilang, nggak pernah. Pernah nggak ngelihat yang cuman compang-camping pakaiannya, dia sibuknya begitu, tapi dia hafal Quran? Banyak katanya. Ya begitulah Al-Quran. Al-Quran itu justru akan didapatkan ketika kita itu dalam kondisi sibuk. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Dalam kondisi sibuk maka disitulah orang itu akan bisa ya'ish ma'al Quran. Ya, dia akan bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu. Ketika dia itu sesibuk itulah dia itu akan bisa menjadikan Al-Quran itu betul dia akan dapatkan. Tapi kalau dia ada bedanya tipis Pak antara sibuk dengan pura-pura sibuk. Ya, pura-pura sibuk itu ada kayak saya nih misalkan nih pura-pura sibuk ini. Ya. Jadi orang yang pura-pura sibuk itu yang selalu mencari-cari alasan supaya dia tidak akan mau dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itulah Pak, ya mungkin ini sebagai nasihat untuk saya pribadi dan kita semuanya, ya bahwa sibuk apapun kita coba ya minimal baca Al-Quran itu walaupun satu halaman, ya satu lembar itu tidak ada masalah. Yang penting kita mulai. Kegiatan-kegiatan itu insya Allah akan mensupport kita, itu justru akan memacu kita untuk lebih banyak membaca lagi, untuk lebih banyak juga berinteraksi dengan Al-Quran tapi dalam bentuk yang berbeda begitu ya. Ketika kita masuk silaturahim itu juga bagian daripada sesuatu yang dianjurkan. Nah, maka insya Allah sebelum Ramadan bisa juga kita gunakan ya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi. Masya Allah ada musabaqah Al-Qurannya, hifzul Quran, ya ada IMSKA yang sudah melaksanakan, PCINU Masya Allah juga sudah melaksanakan kemarin. Ada kajian-kajian kita di TPA-TPA yang ada, ya mau di Doha, mau di Qatar. Yang offline mungkin bermasalah, masih ada yang online, sudah disediakan untuk online. Maka ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu Pak Basit ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Berikutnya, ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dasep Mukhlis dari Alkor. Menyangkut tentang pendidikan Al-Quran dan anak-anak gitu ya. Maksudnya hubungannya dengan pendidikan anak dari mulai dia sekolah dasar sampai dia perguruan tinggi. Kita ketahui bersama di Indonesia kan banyak pendidikan tahfiz Quran, kemudian juga yang menyangkut dengan penghususan terhadap Al-Quran. Dan juga kami juga sebagai orang tua itu memiliki impian terhadap anak kita itu juga berhasil dalam kehidupan. Contohnya misalkan dia bisa kuliah di perguruan tinggi yang bagus dan lain sebagainya. Dan banyak contoh yang memasukkan anak-anaknya ke tahfiz Quran dan sampai dia dewasa ya SMP, SMA, dia kurang bersaing dengan sekolah-sekolah umum yang penghususannya terhadap mata pelajaran yang umum untuk ke perguruan tinggi gitu, Ustadz. Yang akhirnya kan orang tua akan memilih anak itu akan disekolahkan ke umum atau benar-benar masuk ke tahfiz Quran, seperti itu. Mungkin bisa minta pencerahannya Ustadz tentang hal tersebut dan bagaimana korelasinya? Korelasinya memang ada
anak-anak kita yang bisa dari kecil itu menimba ilmu terhadap Quran, tahfiz Quran dan lain sebagainya, tapi akan berhasil juga di masa depannya seperti itu. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Dasep. Ya memang terkadang kita dihadapkan di dalam dua kondisi yang seperti tadi ya. Ya, apakah saya harus pilih dia di sekolah umum atau di sekolah yang sifatnya lebih fokus kepada Al-Quran? Ya, sebelum saya ke situ ada sukses story juga yang mungkin bisa kita contoh. Ya, di sini kan kita banyak juga para imam kita dari negara-negara yang lain mungkin bisa kita jadikan contoh. Ya, dulu imam saya yang lama itu, yang ketika saya satu masjid itu anaknya 12 Pak, 12. Ya, 12-nya semuanya hafal Al-Quran dari kecil. Ya, udah hafal Quran dari kecil. Ya, Masya Allah. Jadi kalau Ramadan itu gantian itu Pak. Biasanya kan 8 rakaat, kita beda sendiri 20 rakaat di situ. Itu masing-masing 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat semuanya di depan itu. Ya. Dan Masya Allah, kalau secara prestasi di samping mereka hafal Quran, ada yang diterima di HBKU di sini, itu yang berikutnya itu adalah di mana itu, di yang sekolahnya itu masih internasional juga Pak. Gitu. Jadi rata-rata berprestasi semuanya. Ada yang ambil IT di Malaysia, ada yang kemana, semuanya bagus. Artinya Al-Quran itu justru bukan menjadi dalam tanda kutip ya, sandungan, tapi justru itu adalah menjadi sumbernya tadi itu. Kalau mereka sudah biasa dengan hafalan Al-Qur'annya dari kecil, artinya mereka akan disiplin, Mbak. Ya. Nah, masalah ilmu-ilmu lanjutan yang tadi kan sifatnya sebenarnya kan bahasa Inggris ataupun misalkan ilmu-ilmu yang umum yang lainnya itu bisa kita ambilkan ya kelas khusus nanti. Ya, itu mungkin salah satunya. Ini mungkin sebagai sebagai sedikit sharing juga ya. Kalau anak-anak kita yang ada di sini, misalkan anak-anak yang sekolahnya di Arabic School gitu kan. Ya alhamdulillah mereka dapat bahasa Arabnya dapat, Pak. Ya. Terus bagaimana bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya itu ya otomatis. Ya. Kadang anak-anak ini lebih pintar dari kita. Belajarnya di game aja udah ngomongnya pakai begitu kan, bahasa Inggris. Kalau nggak bahasa Inggris pakai bahasa Arab gitu. Ya, jadi maka hal-hal yang sifatnya kayak tadi itu ya Al-Qur'annya itu insya Allah kalau itu diletakkan di depan maka insya Allah itu tidak akan justru akan menjadi kebaikan nanti. Dia akan mendapatkan banyak sekali keuntungan setelahnya. Gitu ya, setelah SD, SMP, SMA-nya justru nanti insya Allah dia akan justru lebih menjadi banyak prestasinya. Wallahu a'lam gitu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Oke, baik. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak Bapak Ustadz Saharudin untuk ceramahnya. Ceramah mengenai sejarah turunnya Al-Quran dan aplikasi praktis pendidikan Al-Quran dalam keluarga. Bagaimana supaya kami, Bapak dan Ibu bisa bekerja sama menciptakan generasi Quran masa depan. Berikutnya, ini masih tunggu kurang lebih sekitar 7 menit lagi ya untuk kita berbuka puasa, 7-8 menit. Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Ustadz untuk membacakan doa berbuka. Untuk itu saya ingin mengundang Pak Ustadz Abdullah. Ya, oke, Pak Ustadz saya persilahkan. Doanya boleh sekarang. Ya, Masya Allah. Tafadhal Ustaz, syukran. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Dubes dan para asatidz sekalian. Mari kita manfaatkan waktu yang sangat berharga ini, di mana detik-detik menjelang seorang berpuasa, dakwahnya atau doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lisa'im inda fitrihi da'watun la turad.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, lakal hamdu ya Allah, ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la ila an-nari masirana. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وجميع صالح أعمالنا. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضاه واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Bapak dan Ibu, sekadar info, nanti sehabis berbuka puasa kita akan ada sholat maghrib berjamaah. Untuk itu Bapak dan Ibu yang ingin mengambil wudhu bisa di sebelah saya. Kemudian ada juga nanti bisa menggunakan ruangan Pak Iwan dan juga ruangan Pak Ali Murtado. Setelah sholat maghrib, kami akan mempersilahkan Bapak Dubes diikuti delegasi DPD beserta rombongan dan para tamu undangan untuk menyantap hidangan utama yang telah disediakan. Oke, untuk itu saya pamit undur diri dulu. Kita kurang lebih 3 menit lagi untuk berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sayup-sayup suara azan. Tapi itu ujian. Suaranya mirip-mirip. Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita tidak punya waktu untuk memperkenalkan satu persatu. Tapi ada seseorang yang mungkin boleh saya perkenalkan, karena kalau Pak Alvin mewakili masyarakat Indonesia yang ada di Qatar, kita juga mempunyai seorang wanita yang menjadi pimpinan dari masyarakat diaspora internasional Indonesia, atau IDN Global ya. Ibu Nining boleh berdiri. Nah.
Jadi alhamdulillah dari Qatar ini kebetulan banyak yang bernas tokoh-tokohnya, sehingga saya tinggal panen. Semua pekerjaan dilakukan oleh tokoh masyarakat, oleh anggota masyarakat, oleh teman-teman. Yang penting kalau istilah kerennya bagaimana mengkapitalisnya. Dan alhamdulillah itu terlaksana dengan baik dalam satu bentuk orkestra kegiatan. Terima kasih. Belum datang azannya ya? Hah? Oh ya, bapak-bapak, ibu-ibu barangkali ada mau menambahkan sesuatu dari DPD? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ada satu kegiatan membaca Quran yang lebih bermakna, yaitu yang disebut dengan tadabbur. Tadabbur itu Bapak Ibu sekalian nggak terlalu sulit, beda dengan tafsir. Kalau tafsir harus baca sana sini, walaupun tadabbur juga harus membaca tafsir itu sendiri. Jadi ibu bapak kalau menemukan misalkan Bismillahirrahmanirrahim, coba bayangkan Bismillah itu mulai dari kata bi, ismun, Allah, ar-Rahman, ar-Rahim. Itu direnungkan satu persatu. Terus dihubungkan. Kenapa bi dengan ismun, dengan Allah. Kemudian hubungkan lagi dengan alhamdu, dengan lillahi dan seterusnya. Saya kira itu aja sedikit tambahan. Dan ini kata Allah, kenapa diturunkan Al-Quran? Justru yang pertama itu supaya dipikirkan oleh kita. Direnungkan untuk selanjutnya agar kita menjadi ulul albab. Itu yang ditekankan sekali dan itu yang paling penting insya Allah. Di samping yang tadi sudah dijabarkan oleh guru-guru kita insya Allah. Itu saja tambahan sedikit. Mohon izin sudah masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kiai Haji Amang Syafruddin. Beliau adalah seorang Kiai Haji dan juga seorang anggota DPD. Pak Dubes sudah masuk. Sudah saatnya kita berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.